Shalom, selamat pagi, bro and sis. Kita jumpa lagi dalam acara Coffee Morning with God. Wanita berhikmat, wow, engkau dahsyat, yes. Engkau ajaib, yes. Pagi hari ini saya akan mengangkat tema penolong yang menguasai dirinya. Kontrak daripada seorang wanita adalah menjadi seorang penolong. Tuhan sudah memilih kita menjadi penolong di dalam keluarga kita masing-masing. Penolong di sini bukan asal menjadi seorang penolong, tetapi penolong yang memiliki hati Bapa. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah keluarga untuk menjadi penolong. Banyak dari kita, wanita, tidak menjadi penolong di dalam keluarga. Kalau dikatakan penolong tentunya lebih kuat daripada yang ditolong. Banyak istri dia gagal menjadi penolong yang maksimal. Mengapa? Karena wanita banyak sekali dipengaruhi oleh perasaannya. Ketika dia mengalami suatu problem, contoh, kalau suaminya berjudi, suaminya kasar, suaminya berkarakter buruk, ya sering mukul, itu membuat kalau wanita yang tidak menguasai dirinya, dia cenderung akan membalas. Suaminya perlakukan dia kasar, dia akan juga berlaku kasar terhadap suaminya. Suaminya selingkuh, dia juga akan balas selingkuh. Atau mungkin suaminya mendera atau memukul dia juga akan membalas dengan pukulan. Akhirnya terjadi penghakiman, balas kekasaran dengan kekasaran. Tetapi di sini yang mau saya tekankan bahwa wanita itu adalah seorang penolong. Siapa yang mau menolong suami kalau bukan istri? Ketika suamimu jatuh terpuruk, ketika suamimu jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, disitulah fungsi seorang penolong. Penolong yang maksimal adalah penolong yang bisa menolong suaminya. Kunci seorang wanita untuk menjadi seorang penolong yang maksimal, kita bisa baca bersama-sama di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya dapat berdoa. Seorang penolong, dia mampu untuk menjadi seorang penolong yang baik adalah ketika di dalam satu situasi yang pelik, situasi yang sulit, dia di situ bisa tenang. Karena respon kita sebagai seorang wanita, kadang-kadang ketika kita mengalami masalah, menerima suatu berita-berita yang kurang nyaman, mendengar suami kita selingkuh, respon kita biasa langsung marah. Respon kita langsung mau membalas. Tapi sekali lagi saya mau katakan, hari ini firman Tuhan mengatakan seorang wanita yang menguasai dirinya, yang tenang di dalam menghadapi setiap persoalan, di situ baru dia bisa mendapatkan jati dirinya menjadi seorang penolong yang maksimal. Contoh sharing ya. Ada seorang ibu, seorang istri, dia mendapatkan suaminya berselingkuh. Dan ketika dia tahu suaminya membawa perempuan itu satu mobil dengan dia, si istri ini langsung melabrak. Karena dia dengan begitu emosinya melihat situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia melabrak wanita itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata sang suami lebih memihak kepada si wanita lain itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Si istri terluka dan dia tidak bisa menguasai dirinya. Dari contoh ini kita bisa melihat, ketika kita menerima satu masalah, kita mau belajar untuk menguasai diri. Karena di dalam keadaan kita marah, di dalam keadaan kita emosi, akhirnya situasi menjadi runyam, situasi menjadi tidak nyaman, dan kita tidak akan berfungsi menjadi penolong. Seorang penolong dia akan berfungsi secara maksimal ketika dalam situasi yang mungkin dia tertekan, di situ dia belajar untuk tenang. Karena dalam tenang dia bisa melihat melalui kacamata Allah, dia bisa melihat, dia bisa belajar dari situasi ini, dan dia bisa belajar
untuk semakin tenang dan berdoa. Dan sebagai penutup, jadilah kita menjadi penolong yang maksimal, yang mampu menguasai diri kita, menguasai lebih tenang, dan kita tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. CFM, we are shepherd. CFM, we are shepherd. CFM, all for His glory.